Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang multilayer perseptron dengan anggota kelompok ada Indra Yudra Pratama 2011-3341, Ahmad Nur Halim 2011-3344, Betaria Pranesti 2011-3339 dan Satrio Wibisono 2011-3354. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betaria Pranesti dengan NIM 2011-3339. Di sini saya akan menjelaskan tentang single layer perceptron. Oke, sebelum menangani perceptron multilayer, pertama-tama kita akan melihat single layer perceptron yang lebih sederhana. Perceptron mengambil n input dari berbagai fitur X dan diberikan berbagai bobot W menghasilkan output. Output ini dimasukkan ke dalam fungsi yang menghasilkan 1 jika input lebih dari 0 dan min 1 jika kurang dari 0, seperti pada dasarnya fungsi Heaviside. Kemudian pembelajaran terjadi ketika keluaran biner akhir dibandingkan dengan keluaran set pelatihan. Selisih antara keduanya dikalikan dengan learning rate dan nilai input, kemudian ditambahkan bobot sebagai koreksi. Ini adalah satu-satunya backpropagation yang terjadi di perceptron. Seperti yang akan kita lihat nanti, ide backpropagation ini menjadi lebih canggih saat kita beralih ke NLP. Neuron menerima input dan mengambil serangkaian bobot awal secara acak. Ini digabungkan dalam jumlah tertimbang dan kemudian value, fungsi aktivasi dan menentukan nilai output. Perceptron menggunakan stochastic gradient descent untuk menentukan atau bisa dikatakan belajar himpunan bobot yang meminimalkan jarak antara titik yang salah diklarifikasikan dan batas keputusan. Setelah stochastic gradient descent convergence, dataset dipisahkan menjadi dua wilayah oleh hyperplane linear. Meskipun dikatakan bahwa perceptron dapat mewakili sirkuit dan logika apapun, kritik terbesar adalah bahwa perceptron tidak dapat mewakili gerbang XOR or eksklusif, di mana gerbang hanya mengembalikan satu jika inputnya berbeda. Hal ini dikatakan hampir satu dekade kemudian oleh Minsky dan Pepper pada tahun 1969 dan menyoroti fakta bahwa perceptron dengan hanya satu neuron tidak dapat diterapkan pada data non-linear. Sekian penjelasan tentang single layer perceptron dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Nur Halim. Di sini saya akan menjelaskan tentang multilayer perceptron. Pada kesempatan kali ini akan dibagi menjadi dua agenda, yaitu pertama penjelasan, yang kedua kesimpulan. Untuk penjelasan mengenai multilayer perceptron sendiri, multilayer perceptron dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan single layer perceptron. Ini adalah jaringan syaraf di mana pemetaan antara input dan output non-linear. Sebuah perseptron multilayer memiliki lapisan input dan output lebih dari satu dari lapisan tersembunyi dengan banyak neuron yang ditumpuk bersama-sama. Dan sementara di perseptron, neuron harus memiliki fungsi aktivasi yang memberlakukan ambang batas seperti ReLU, Rate Linear Unit, atau sigmoid. Neuron di perseptron multilayer dapat digunakan untuk fungsi aktivasi arbitrer apapun. Multilayer perceptron sendiri terdiri dari lapisan input dan output yang saling berhubungan antara satu sama lain dengan jumlah lapisan tersembunyi yang terletak di antara mereka. Di sini tidak termasuk node input. Node lainnya adalah neuron yang memiliki fungsi aktivasi non-linear. Untuk tujuan pelatihan teknik, yang digunakan adalah pembelajaran terawasi yang dikenal dengan backpropagation. Setelah lapisan input menerima sinyal, itu harus dilanjutkan. Kemudian lapisan tersembunyi beraksi yang sebenarnya merupakan mesin komputasi dari teknik ini. Di sini, data mengalir dalam arah maju dari lapisan input ke output.
Multilayer perceptron termasuk dalam kategori algoritma feed-forward karena input digabungkan bobot awal dalam jumlah berbobot dan dikenal dengan fungsi aktivasi seperti di perceptron. Tetapi perbedaannya adalah bahwa setiap kombinasi linear disebarkan ke lapisan berikutnya. Setiap lapisan memberi makan yang berikutnya dengan hasil perhitungan mereka. Representasi internal data mereka ini berjalan melalui lapisan tersembunyi ke lapisan output. Tapi itu lebih dari jika algoritma hanya menghitung tertimbang di setiap neuron, menyebarkan hasil lapisan keluaran, dan berhenti di situ. Ia tidak akan dapat mempelajari bobot yang meminimalkan fungsi biaya. Jika algoritma hanya menghitung satu iterasi, tidak akan ada pembelajaran yang sebenarnya. Kesimpulan, intinya dari multilayer perceptron memiliki koneksi sinapsis lebih banyak, memiliki hidden layer. Jika fungsi yang diprediksi tidak kontinu, dua hidden layer diperlukan. Multilayer perceptron lebih baik dari model single neuron. Sekian penjelasan saya mengenai multilayer perceptron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Indra dengan NIM 20113341 akan menjelaskan tentang backpropagation. Baik, back Backpropagation adalah mekanisme pembelajaran yang memungkinkan multiplayer perception untuk secara iteratif menyesuaikan bobot dalam jaringan dengan tujuan meminimalkan fungsi dari biaya. Lalu, kemudian tentang penjelasannya, ada satu persyaratan sulit untuk backpropagation untuk bekerja dengan baik. Fungsi yang menggabungkan input dari bobot dalam neuron, misalnya jumlah terbobot, dan fungsi ambang batas, misalnya ReLU, harus dibedakan. Fungsi-fungsi ini harus memiliki turunan terbatas karena gradient descent biasanya merupakan fungsi optimasi yang digunakan dalam multilayer perception. Dalam setiap iterasi, setelah jumlah bobot diteruskan melalui semua lapisan, gradien dari mean squared error dihitung di semua pasangan input dan output. Kemudian, untuk menyebarkan kembali, bobot lapisan tersembunyi pertama diperbarui dengan nilai gradien. Begitulah cara bobot disebarkan kembali ke titik awal jaringan saraf. Proses ini terus berjalan hingga gradien yang untuk setiap pasangan input-output telah konvergen. Artinya, gradien yang baru dihitung tidak berubah sedikit dari ambang konvergensi yang telah ditentukan dibandingkan dengan iterasi sebelumnya. Itu saja yang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk melanjutkan, di sini ada contoh soal untuk gambar berikut ya, seperti ini dan diberikan bobot pada tabel. Jadi di sini ada W, yaitu bobotnya dari X1. Di sini terdapat input, ada hidden layer dan juga output. Nanti bagaimana outputnya mari kita cari, dan untuk biasnya 0 semuanya. Dari sel X1 ke ketiga dia min 2, untuk keempat dia plus 2, dari 2 ke 3 dia plus 2, untuk keempat dia min 2. Lalu untuk di hidden layer ini dia untuk X3 ini ke 5 dia plus 1, dan untuk 4 dia ke 5. Jadi dimasukkan langsung untuk inputnya pertama mulai dari X1 0, X2 0, X1 1 dan X2 1, dan mendapatkan
mendapatkan hasil seperti ini dengan caranya, yaitu bobot dikali input, bobot 0 dikali input 0 ini ditambah bobot 1 dikali input 1 ditambah bobot 2 dikali input 2. Hasilnya seperti ini. Lalu dimasukkan lagi untuk X1 nya 1, X2 nya 0, untuk 0 X2 nya 1, dan didapat seperti ini. Ternyata ketika sudah didapati hasilnya, dia XOR. Nah, untuk multilayer perception ini dia itu menangani masalah kasus XOR. Jadi XOR problem diselesaikan oleh multilayer perception ini. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah jika XOR ternyata dibutuhkan layer tersembunyi, maka dari itu contoh di sini hidden layernya kita masukkan beri -1. Jadi untuk input to hidden layer seperti ini. Jadi yang tadinya 0 kita ganti -1 semua, dan ditemukan hasilnya seperti ini. Dilanjut sampai ke hidden to output layer dan didapatkan hasilnya -1, 1, 1 dan -1, dan tidak terjadinya XOR lagi. Oke, sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk referensi dari video ini sudah kami cantumkan di layar ini. Nanti mungkin akan kami cantumkan juga di deskripsi sebagai referensi pembuatan video. Dari kelompok kami cukup. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.